Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok hukum tata negara FHD akan menjelaskan terkait lembaga negara menunjang yakni Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Perkenalkan, nama saya Reneski dengan NIM 13 12 300 172. Nama saya Kansa Diva Masayu dengan NIM 13123000174. Perkenalkan, nama saya Aditya Dwi Ramadan dengan NIM 13 12 300 180. Perkenalkan, nama saya Fitri Buyanti dengan NIM 13123000185. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zakir Mahendra dengan NIM 13123000209. Pengertian Komnas HAM. Komnas HAM memiliki fungsi yang meliputi pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, investigasi, dan mediasi hak asasi manusia. Lembaga ini bertujuan untuk meningkatkan penegakan dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. Komnas HAM juga memiliki kedudukan yang setingkat dengan lembaga negara lainnya. Sebagai lembaga mandiri, Komnas HAM memiliki peran penting dalam pelaksanaan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi terkait hak asasi manusia di Indonesia. Dengan demikian, Komnas HAM berperan dalam memastikan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia di negara ini. Sejarah Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM didirikan dengan keputusan Presiden nomor 50 tahun 1993 tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Pada awalnya, Komnas HAM didirikan dengan keputusan Presiden tersebut. Namun, sejak tahun 1999, keberadaan Komnas HAM didasarkan pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tersebut juga menetapkan keberadaan, tujuan, fungsi, keanggotaan, asas, kelengkapan, serta tugas dan wewenang Komnas HAM. Sejak itu, Komnas HAM menjadi lembaga mandiri yang berkedudukan di Indonesia dan setingkat dengan lembaga negara lainnya. Pada awalnya, Komnas HAM didirikan dengan keputusan Presiden nomor 50 tahun 1993 tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Sejak 1999, keberadaan Komnas HAM didasarkan pada undang-undang, yakni Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang juga menetapkan keberadaan, tujuan, fungsi, keanggotaan, asas, kelengkapan, serta tugas dan wewenang Komnas HAM. Di samping kewenangan tersebut, menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, Komnas HAM juga berwenang melakukan penyelidikan terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Dalam melakukan penyelidikan ini, Komnas HAM dapat membentuk tim ad hoc yang terdiri atas Komisi Hak Asasi Manusia dan unsur masyarakat. Komnas HAM berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis mendapatkan tambahan kewenangan berupa pengawasan. Pengawasan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Komnas HAM dengan maksud untuk mengevaluasi kebijakan pemerintah, baik pusat maupun daerah, yang dilakukan secara berkala atau insidentil dengan cara memantau, mencari fakta, menilai, guna mencari dan menemukan ada tidaknya diskriminasi ras dan etnis yang ditindaklanjuti dengan rekomendasi. Lembaga penunjang negara Komnas HAM harus dipertahankan di Indonesia karena beberapa alasan mengapa lembaga Komnas HAM harus tetap dipertahankan di negara kita. 1. Perlindungan hak asasi manusia. Komnas HAM memiliki fungsi utama dalam melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi terkait hak asasi manusia. Lembaga ini bertanggung jawab untuk melindungi hak-hak dasar setiap individu di Indonesia. 2. Mengawasi pelanggaran hak asasi manusia. Komnas HAM memiliki kewenangan untuk menyelidiki pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Dalam melakukan penyelidikan ini, Komnas HAM dapat membentuk tim ADHWC yang terdiri atas Komisi Hak Asasi Manusia dan unsur masyarakat. 3. Mendorong penegakan hukum. Komnas HAM beberapa dalam meningkatkan penegakan serta pelindungan hak asasi manusia di Indonesia.
Lembaga ini dapat memberikan rekomendasi kepada pemerintah dan lembaga terkait untuk mengambil tindakan yang sesuai dengan hukum. Dengan mempertahankan lembaga Komnas HAM, kita dapat memastikan bahwa hak asasi manusia di Indonesia tetap terlindungi dan diperjuangkan. Lembaga ini memiliki peran penting dalam memastikan keadilan dan kesejahteraan bagi semua warga negara Indonesia. Contoh kasus pelanggaran hak asasi manusia yang menjadi sorotan publik pada tahun 2022 yakni pembunuhan Brigadir Yosua oleh atasannya yaitu Irjen Verdi Sambo. Pembunuhan yang diduga karena adanya pelecehan seksual terhadap Ibu Putri Chandrawati. Dugaan pelecehan berawal pada saat rombongan berada di Magelang hingga menyulut amarah Irjen Verdi Sambo. Irjen Verdi Sambo menyusun skenario pembunuhan berencana dengan adanya baku tembak antara Baradae dengan Brigadir Yosua hingga mengakibatkan terbunuhnya Brigadir Yosua. Proses penyelidikan dan penyidikan dilakukan tetapi Verdi Sambo dan 6 rekannya menghilangkan beberapa barang bukti untuk menghalangi penyidikan atau obstruction of justice. Tersangka dalam kasus ini adalah Irjen Verdi Sambo, Ibu Putri Chandrawati, Baradae, Bribka R, dan Kuat Ma'ruf. Irjen Verdi Sambo dikenakan pasal 340, pasal 49 ayat 1 KUHP junto pasal 55 ayat 1 KUHP junto pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang transaksi elektronik junto pasal 338 subsider pasal 55 ayat 1 KUHP dan menghilangkan barang bukti berupa CCTV. Hal ini mengakibatkan Verdi Sambo dipecat dan diberhentikan secara tidak hormat dari kepolisian. Pembunuhan berencana yang dilakukan Verdi Sambo terbongkar setelah Baradae memberikan kronologi melalui surat yang ditulis tangan disertai tanda tangan, cap jempol, dan materai. Hingga saat ini, jaksa dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan terdakwa Verdi Sambo terbukti bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan pasal 340 KUHP junto pasal 55 ayat 1 KUHP. Sekian penjelasan mengenai Lembaga Penunjang Negara Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.